warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'ushub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Amma ba'd, hadratal muhtaramin, habaibana al-'izza, habaibana al-kurama, wa bil khusus guru kita, orang tua kita semuanya yang kita selalu minta doanya dan nasihatnya, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Jufri, mata'alallahu tuli hayatih ma'a kamal as-sihah wal afiyah. Dan juga para guru kita, para asatidz kita, para habaib kita, Al-Habib Muhammad Amin Al-Attas, Al-Habib Najib bin Syihab, Al-Habib Hamid Ba'adil, dan juga para habaib yang lain, para kiai, para asatidz, para masyayikh rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini sebetulnya saya sudah sering ngomong di sini. Ini malam hari ini saya sedikit menyampaikan apa yang ada dalam pikiran saya. Akhir-akhir ini sering terjadi gempa. Barusan kemarin di Lombok beberapa hari yang lalu gempa. Ini kemarin malam terjadi gempa lagi. Dan juga sebelum yang Lombok itu banyak terjadi gempa, gunung meletus, dan juga bencana-bencana yang lain. Yang mana itu semuanya adalah tentunya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin itu semua terjadi kecuali atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, itu termasuk tanda-tanda akhir zaman. Kenapa? Karena di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan hadis sahih, diriwayatkan la taqumus sa'ah, tidak mungkin terjadi kiamat, kata Nabi Muhammad SAW, kecuali terjadi beberapa hal ini. Yang pertama, hatta yubghal ilmu, sampai ilmu itu dicabut, diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama muhaditsin, para ulama ahli hadis membahas bagaimana ilmu ini dicabut. Ternyata ada hadis yang lain, ternyata ada riwayat yang lain, dan juga pemahaman yang didengarkan oleh para sahabat dan juga yang dijelaskan oleh para ulama, baik salaf ataupun khalaf, bahwa dicabutnya ilmu itu adalah dengan cara Allah itu mewafakkan para ulama-ulama yang soleh. Berapa banyak bulan lalu, bulan ini, 2 bulan yang lalu, dan sebelum-sebelumnya, berturut-turut Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil para ulama kita, mengambil daripada kaum-kaum salihin, para wali Allah Subhanahu wa ta'ala, para aulia. Itu termasuk tanda akhir zaman. Allah ingin mencabut ilmu sedikit demi sedikit. Makanya kesempatan bagi kita yang tersisa ini, para ulama, para masyayikh, para aulia, para sholihin yang tersisa ini, jangan sampai kita tidak mengambil manfaat dari mereka, kita ketinggalan. Karena penyesalan bukan saat ini, penyesalan nanti di hari kiamat, na'udzubillah min dzalik, setelah kita mati. Bagaimana sih ulama itu? Bagaimana orang yang punya
ilmu, cahaya ilmu itu bagaimana? Apakah yang hafal alfiyah? Apakah cuma yang hafid Al-Quran, hafidhah? Atau yang hafal misalnya Zubat, hafal Imriti, hafal Safina, hafal Fathul Mu'in, hafal kitab-kitab itu? Apakah cuma itu saja? Ngerti, bisa jelasin kitab-kitab kuning, kitab-kitab gundul? Apakah itu para ulama? Belum tentu. Ulama ada yang memiliki ilmu itu, dan sebelum berbicara kita sudah tahu bahwa dia ini ulama. Jadi lisanul halnya, perbuatannya itu kita sudah lihat, mencerminkan ini ulama ini. Belum bicara dia, kita sudah tahu, oh ini ulama ini. Apalagi kalau bicara. Belum bicara saja kita sudah kenal. Makanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu itu isinya khasyah. Ilmu, orang yang berilmu itu isinya takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang punya ilmu, yang cahaya ilmu ada pada dalam dirinya, kita langsung kenal. Yu'raf bidzaka ahluh. Orang ahli ilmu langsung tahu kita. Oh ini ahli ilmu ini ngamalin ilmunya ini. Bukan cuma ngerti tapi ngamalin ilmunya. Ini ulama ini aulia ini, orang soleh ini. Ngerti. Belum ngomong sudah ngerti. Apalagi ngomong, apalagi bicara. Sering Al-Fakir saya menceritakan tentang Al-Habib Ahmad Syur bin Taha Al-Haddad. Beliau dakwah ke Afrika. Itu beliau gak pakai tausiah, gak pakai mau'izah, gak pakai mimpin pengajian. Beliau cuma kerja, kumpul, bermasyarakat aja, menjalin hablum minan nas, hubungan sama masyarakat aja di Afrika sana. Zaman itu saat belum ada orang-orang Islam di sana, di daerah yang beliau dakwai. Dengan orang-orang Afrika, masyarakat itu melihat beliau, melihat tok ini, belum bicara, belum mau idhah, belum ceramah, belum tausiah, langsung pengen ikut beliau masuk Islam. Sampai dikatakan puluhan ribu orang masuk Islam di tangan Habib Ahmad Al-Haddad. Cuma lihat beliau, belum tausiahnya, belum mau idhahnya, cuma lihat tok. Nah itulah ulama. Dilihat sudah takut sama Allah, dilihat kita sudah ingat sama Allah. Maka kata Nabi Muhammad saat ditanya siapa mereka, orang-orang yang dekat dengan Allah, para sholihin, para aulia. Idza ru'u dzukirallah, kata Nabi. Kalau dilihat ingat kepada Allah. Bukan kalau kita ini dengerin ceramahnya, malah kita ini tambah pengen bermusuhan, malah kita ini pengen untuk hawa nafsu, malah kita ini pengen untuk riak dan lain sebagainya. Bukan. Dilihat tok belum bicara, kita ini sudah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu, pernah suatu ketika anaknya itu ceramah. Jadi anaknya ini sudah belajar begitu lama, menguasai ilmu lughah, balaghah, nahwu, sharaf dan sebagainya, macam-macam. Jadi kalau bicara itu betul-betul fasih. Jadi lisannya itu betul-betul fasih banget. Jadi kelihatan banget kealimannya, kehebatan ilmunya. Latihan ceramah di hadapan umatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bicara lama, gak ada yang nangis. Bicara lama, gak ada yang tersentuh, hatinya gak ada. Akhirnya ada salah satu hadirin yang mana menghampiri Syekh Abdul Qadir Jailani yang ada di dalam ruangan begitu. Bilang sama Syekh Abdul Qadir, wahai Syekh, ini para hadirin, para hadirat sudah menunggu panjenengan. Akhirnya Syekh Abdul Qadir menjawab, ya sebentar lagi saya keluar. Ketika anaknya selesai ceramah, Syekh Abdul Qadir menggantikan. Syekh Abdul Qadir cuma bilang sedikit, cuma cerita sedikit. Syekh Abdul Qadir cuma bilang begini, kemarin itu ada tetangga yang nyembelih ayam. Ayamnya dibersihkan. Ini kalau sekarang saya cerita ayam kira-kira gimana? Lucu ya? Dan yang tersentuh, ini dengarkan ini baik-baik. Syekh Abdul Qadir Jailani, karena keikhlasan beliau.
Ada tetangga kemarin nyembelih ayam. Ayamnya dibersihkan bulunya, dibersihkan kotorannya, kemudian dimasak. Ketika mau disantap, mau dimakan, mau dinikmati, digondol kucing. Dan itu dong. Itu semua hadirin, semua hadirat nangis semuanya. Cinta ayam disembelih digondol kucing itu dong. Ini nangis semuanya hadirin ini. Anaknya Syekh Abdul Qadir heran, tengah-tengah. Ini cerita ayam kok nangis. Saya ini dalil itu, bicara panjang lebar, tidak ada yang tersentuh sama sekali sampai nangis, tidak ada. Selesai daripada acara, anaknya ini heran, penasaran, pengen tahu, gregetan itu, kok bisa nangis? Kamu cerita ayam digondol kucing. Tanya sama sebagian hadirin, dipanggil sama anaknya. Saya tahu, mungkin nangis mau ngomong. Cerita ayam digondol kucing kok nangis? Dijawab, saya memahami daripada nasihat Syekh Abdul Qadir dari ayam digondol kucing itu, bahwa kita ini manusia hamba Allah. Kita ini beramal soleh, beramal-amalnya ahli surga. Di akhir hayat kita bermaksiat terus meninggal su'ul khotimah. Amblas kabeh. Sudah disembelih. Bayangke sate, bayangke opor, sudah mau disantap, dinikmati, digondol kucing. Ini saya sudah mau menikmati amal saya, ibadah saya, amal soleh saya. Kok akhir hayat saya su'ul khotimah? Maka percuma, amblas semuanya, sia-sia semuanya. Saya mendengarkan cerita beliau mengambil hikmah seperti itu. Anaknya gede-gede, ketisau, tekan gunung. Anaknya tak mikir sampai situ. Tanya lagi sama yang lain. Mungkin ini kita sing mudeng, mungkin kita sing merah, mungkin ekor nangis. Tanya sama yang lain. Sini kamu tadi memahami ceramah cerita ayah saya digondol kucing itu gimana? Kamu bisa nangis? Cerita. Saya memahami hikmah daripada nasihat cerita Syekh Abdul Qadir, bahwa kita ini kalau beramal, kelihatannya amalnya bagus, tahajud di masjid, baca Al-Quran di masjid, sholat berjamaah 5 waktu di masjid, iktikaf di masjid, tapi riya percuma, karena riya akan menghapuskan semua amal pahala ibadah. Sama seperti ayam ini kelihatannya enak, ini sudah jadi ayam goreng, kelihatannya sholat, kelihatannya tahajud, kelihatannya baca Quran, tapi digondol kucing. Dan saya khawatir di akhirat nanti kalau amal saya itu riya, nanti semuanya digondol, semuanya amblas, saya masuk neraka. Percuma sholat saya, percuma baca Quran saya, percuma amal soleh saya. Jadi nggak mesti isinya, tapi apa? Karena keluarnya nasihatnya dari dalam hati, maka sampai ke dalam hati. Nah, orang sekarang banyak enggak? Sekarang ini banyak ustadz-ustadz yang di YouTube, yang di Google, yang di internet, banyak banget cari ustadz-ustadz itu. Tapi apakah mereka ini bisa seperti Syekh Abdul Qadir Jailani yang betul-betul ahli ilmu, betul-betul nasihatnya keluar dalam hati, bukan cuma dari lisan? Karena kalau cuma dari lisan percuma, gak akan sampai ke dalam hati. Seperti lilin, tahu lilin ya? Lilin itu dibakar. Dia ini membakar dirinya sendiri, menghanguskan dirinya sendiri, tapi bermanfaat untuk orang lain. Dirinya sendiri dia jebloskan ke dalam neraka, walaupun orang lain ada yang mengambil manfaat dari dirinya. Ada model asatid yang seperti ini ada. Nanti di akhirat kita, kamu kan yang ceramah di YouTube itu kan? Di neraka nanti kan, kamu kan yang ceramah di YouTube. Iya, tapi saya nggak ngamalin, makanya saya disiksa sama Allah di sini. Makanya saya Nabi Muhammad Mi'raj itu Nabi Muhammad cerita ada orang-orang yang tuqradu al-sinatuhum, digunting, lidahnya digunting. Kenapa? Karena mereka cuma bisa bicara tapi nggak bisa ngamalin ilmu. Na'udzubillah. Jadi ilmu betul-betul. Dan di zaman akhir ini Nabi Muhammad bersabda, di zaman akhir ini Nabi Muhammad bersabda, riwayat Tabrani, innakum, sesungguhnya kalian, asbahtum fi zamanin
qalilin kathirin fuqaha'uh, qalilin khutaba'uh. Orang yang pintar, yang alim, yang menguasai ilmu agama banyak, tapi penceramahnya dikit. Yang mau idoh, yang tausiah dikit. Belum seperti apa yang mau idoh ya apa? Zaman sahabat dulu, kata Nabi seperti itu. Al-amal fi khairun minal ilm. Di zaman ini, zaman kalian ini, beramal lebih afdal daripada ilmu. Di zaman dulu. Tapi kemudian dilanjutkan hadisnya oleh Nabi Muhammad SAW. Dan nanti kalian akan mendapati zaman qalilin fuqaha'uh, kathirin khutaba'uh. Yang mau idoh banyak. Tapi sebetulnya kalau kita lihat yang mau idoh itu, yang tausiah itu, ini kelihatannya saya di depan sini, tapi kalau dilihat kotor, nggak ada amalnya. Ternyata nggak tahajud, ternyata nggak sholat duha, ternyata nggak sholat witir, ternyata nggak istiqomah, baca wirid, baca zikir, itu kotor. Ternyata kosong, amblas semuanya. Bisanya cuma mau idoh, bisanya cuma tausiah, tapi nggak bisa untuk dirinya sendiri. Ini kata Nabi Muhammad terjadi, nanti akan terjadi zaman akhir. Sekarang ini apa yang disampaikan Nabi Muhammad terjadi sekarang. Orang yang alim, pinter, menguasai ilmu jarang, dikit. Belum tentu tuh ustadz YouTube itu. Kalau kamu tes bisa baca kitab kuning, belum tentu. Mungkin kalau saya katakan mereka itu bukan ustadz, motivator. Ngerti? Ini kalau tanya sama yang tua-tua, mungkin tanya sama orang tua kita, Habib Ahmad, dulu tuh dapat predikat ustadz itu sudah luar biasa. Orang sembarangan orang diceluk ustadz ya apa? Sekelas yang kamu lihat sekarang ini di mimbar ini, dipanggil ustadz itu zaman itu gak mungkin. Percil masih kan, bocah ini, cewek ini sore. Zaman dulu itu dipanggil ustadz, kok kiai ustadz? Zaman dulu, tanya saya Ahmad dapat saya. Zaman dulu, itu panggil ustadz aja itu sulitnya minta ampun. Harus betul-betul mumpuni ilmunya baru dipanggil ustadz. Apalagi kiai. Ustadz aja sekelas itu, apalagi kiai itu zaman itu. Sekarang, sidik-sidik ustadz, melbu YouTube ustadz, melbu Google ustadz. Akhirnya dia berfatwa menyesatkan umat, dan ini yang paling dikhawatirkan Nabi Muhammad melebihi Dajjal. Akhwaf ma akhafu alaikum minad Dajjal, kata Nabi Muhammad. Itu yang paling aku khawatirkan dari Dajjal apa? Al-a'immatul mudillun. Orang-orang yang kelihatannya punya ilmu tapi dia menyesatkan umat. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Kata Nabi Muhammad dalam hadis tadi, inna husnal hadi khairun min ba'dil amal. Nanti di akhir zaman kata Nabi, kalian genah wae amalnya fardhu tok wis, fardhu tok, enggak usah sunah-sunah. Kalian fardhu tok amalnya, genah akidahnya, jalannya lurus surga. Itu lebih afdal itu daripada wah kenceng Qur'annya, kenceng masjidnya, akidahnya sesat, percuma. Kenceng masjidnya, tapi nyalain sana, nyalain sini, musuhin sana, musuhin sini, percuma, belas kabeh. Jadi kata Nabi apa? Nanti di akhir zaman kalian genah, ngerti genah, lurus, siratal mustaqim, akidahnya benar, walaupun kalian amalnya cuma fardhu tok, sholat 5 waktu, zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu, puasa Ramadan, wis, dan muamalah ya dengan manusia, tetangga dengan baik, wis fardhu tok, wis surga. Kenapa? Sulit kata Nabi Muhammad. Seperti qabadul jamr, man qabadul jamr, seperti orang yang pegang bara api nanti di akhir zaman kata Nabi Muhammad. Lil amil fihi kata Nabi Muhammad ajru 50 rajulan. Satu saja orang yang beramal, satu amalan itu lebih afdal dari 50 orang yang beramal yang lain di zaman akhir ini. Kalian sholat duha di akhir zaman ini 2 rakaat, podo kayak orang zaman dulu sholat duha 50 kali. Kenapa? Zaman ini lebih sulit. Istiqomah, akidahnya benar, jalannya lurus, jadi wong genah lebih sulit.
Fitnahnya banyak. Nah, makanya demikian nih. Jangan sampai ditinggalkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pegangan sama ulama yang betul-betul sanadnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Sing ra jelas delete, unfollow. Gak usah di follow. Ngerti? Follow ngerti follow lah. Ya, gak usah diikuti. Gak usah di like, gak usah di komen, gak usah dilihat, gak usah. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda dalam hadis yang lain. Idza ra'aita syuhhan muta'an. Kalau nanti di akhir zaman kalian sudah lihat pelit sing nemen. Ngerti pelit sing nemen? Jadi dalam bahasa Arab itu ada bukhul, ada syuh. Bukhul itu pelitnya biasa, pelit biasa, pelit. Ada lagi yang lebih pelit, apa jenenge? Muwajjidnya. Lebih pelit, muwajjidnya. Itu bahasa Arabnya syuh. Kata Nabi Muhammad, kalau nanti kalian sudah lihat muwaddid yang mana muta'an, ditaati, banyak orang-orang yang mana sebetulnya punya rezeki lebih, tapi dia mentaati yang namanya muwaddid. Pertama, wahawan muttaba'an, dan hawa nafsu yang diikuti terus. Lihat zaman sekarang ini, hawa nafsu mana yang diikuti? Ikuti. Hawa nafsu lebih diikuti daripada hati nuraninya. Zaman ini wa dunya muktsarah, dan orang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Zaman ini apa enggak itu? Saya mau tanya. Zaman yang mana mayoritas orang yang hidup lebih mementingkan duniawi daripada ukhrawi. Zaman sekarang apa enggak itu? Zaman sekarang. Ini Nabi yang bilang. Persis perkataannya Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau kita tuh baca hadisnya Nabi, kita ini belajar. Dikatakan para ulama, man aslaha akhiratah aslahallahu dunia. Sebetulnya kalau ente, antum, kita mau duniawinya itu makmur, mumbul rezekinya, gampang. Ente perbaiki urusan ente sama Allah, gampang rezekinya. Itu sudah kunci. Tapi orang mikirnya, wah kok kerjanya apa? Wah nanti gimana? Mau mondokin anak itu bingung. Wah, saya ini nggak mau jadiin anak saya kiai. Saya ini nggak mau jadiin anak saya ustadz. Saya ini pengen anak saya ini jadi konglomerat, jadi pebisnis, jadi ini. Nah terus kalau mau jadi pebisnis terus pondok resol, jadi konglomerat dari pondok resol. Bisa, justru orang mondok itu bukan buat jadi kiai. Buat apa tujuan utamanya? Mendapatkan cahaya ilmu. Itu tujuan utamanya apa? Mendapatkan cahaya ilmu. Itu tujuannya, bukan jadi bisnis, jadi kiai, jadi ustadz, bukan. Cahaya ilmu itu yang terpenting. Kemudian wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih. Dan antar kelompok, antar oknum sudah saling merasa oknumnya yang paling benar. Alah kalau salah, awake dhewe sing paling bener. Nanti salahin sana nanti aku paling bener. Ini Nabi yang bilang ini. Zaman ini atau bukan ini? Gini boleh. Zaman ini merasa yang paling bener. Nabi yang bilang ini, bukan saya. Sallallahu alaihi Nabi. Apa pesannya Nabi di zaman ini yang sudah parah tadi? Modit, hawa nafsu diikuti, dunia lebih dipentingkan, merasa paling benar. Kata Nabi, fa'alaika bi khassati nafsik wa da'am al-'ammah. Urusanmu dewe. Tinggalkan urusan yang umum yang bukan urusanmu, kata Nabi. Betul. Paham betul? Urusannya kita apa? Diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Eskuwi diri kita, jaga jangan sampai diri kita masuk neraka dan keluarga kita. Kita tinggal menjalani hablum minallah, hablum minannas. Itu jalani. Loh, tapi di sana itu ada ini, di sana ada ini. Rasa berurusi, ini pesannya Nabi. Wes urusan sing ngene lho. Majelis al-amin wes istiqomah ngene, ora usah ngurusi sing liyane. Loh, yang sana tuh bilang begini, Pak. Kita debat aja, Pak.
Usah bilang ini, orang usah. Di majelis Al-Amin, ngaji yo, belajar ilmu yang benar, amalkan, meninggal insya Allah husnul khotimah. Itu aja, ini pesannya Nabi. Kalau ente ngeyel, ente ngurusin urusannya bukan urusannya ente, berarti ente sudah keluar daripada pesannya Nabi Muhammad SAW. Terakhir, saya melanjutkan hadis tadi, Bukhari. Pertama tadi apa? Dicabutnya ilmu. Wa takthuruz zalazil, dan akan banyak di akhir zaman ini, nggak mungkin kiamat akan terjadi sebelum banyak gempa bumi. Nabi yang bilang, hadisnya sahih. Mudah-mudahan Semarang dan sekitarnya Allah selamatkan, amin. Dan seluruh daerah umat Islam Allah selamatkan, amin. Yang ketiga kata Nabi, wa tadharan fitan, dan fitnah akan bermunculan. Sekarang kira-kira zamannya fitnah apa enggak? Hah? Apalagi HP zaman dulu tuh enggak kayak sekarang fitnahnya, enggak secepat sekarang. Ini saya misalnya ngomong salah sidik, dipotong videonya, ditabrak-tabraknya di YouTube terus viral gitu. Saiki zaman nabrak-nabraknya orang, nabrak-nabrakan, memfitnah-fitnah, mengadu domba sekarang zamannya. Kata Nabi, ini akan terjadi di akhir zaman, sebelum kiamat terjadi pasti akan terjadi. Yang hoax ini, yang media sosial yang maldorot itu, yang mana menyebabkan fitnah ini terjadi. Na'udzubillah dari. Kemudian selanjutnya, wa takthurul harj wa huwal maut, dan akan banyak orang yang mati sia-sia. Mati sia-sia. Bom-boman itu di negara sana, di negara Arab, itu mereka ngakunya jihad padahal memerangi saudaranya sendiri, umat Islam sendiri. Itu matinya mati syahid atau sakit? Sakit. Mati sia-sia. Ini akan banyak terjadi kata Nabi Muhammad SAW. Kecuali orang-orang Palestina yang merangi Israel, jelas itu kalau memerangi Israel mati syahid, orang diperangi orang kafir. Nah kalau sama-sama Islamnya kok perang, kok salah-salahan, kok bom-boman yang dibom itu apanya? Apanya yang dibom itu apanya? Kita saja kata Nabi Muhammad, inna arba riba yang paling parah. Tahu riba? Riba itu dosanya yang paling enteng apa? Paling remeh, paling isol, paling jadi dewe. Seperti ayat iha ummah kata Nabi, menzinai ibunya sendiri, itu paling rendah ya. Dosa riba paling rendah. Kata Nabi, inna arba riba yang dosanya paling tinggi. Berarti pujul-pujulnya zinai ibu dewe. Apa? Meremehkan umat Islam. Meremehkan dalil. Apa ngebom, ngeremehkan, nggak boleh sama Nabi kok. Lebih besar dosanya daripada zina ibunya sendiri. Apalagi ngebom, apalagi salah-salahan, debat-debatan, nggak usah. Kita ini pakai cara thariqah al-ba'alawi, para habaib kita, para salafun shalihin. Bagaimana mereka tadi itu berdakwah dengan cara yang mana terbaik, mengajak umat Islam ini untuk memikirkan bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah mikirin urusannya orang lain. Apakah kamu akan ditanya nanti di akhirat urusannya orang lain? Apakah kamu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusanmu terus beres kalau kamu bisa menjelaskan urusan aibnya orang lain? Tidak bisa. Justru aib kita sendiri pribadi yang kita pikirkan. Kita koreksi diri kita sendiri supaya di akhirat selamat. Amin Allahumma. Nah, ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, bisa jadi pegangan. Sabda tadi Nabi Muhammad SAW, tadi pesan Nabi Muhammad SAW, tips dari beliau bisa buat pegangan kita di akhir zaman ini. Sudah, intinya nggak usah yang bukan urusannya, nggak usah diurusi. Urusan kalian sendiri. Sudah, keluarga kita, diri kita, tetangga kita, teman-teman kita, sudah itu aja. Urusan yang lain nggak usah diurusi. Itu bukan urusan kita dan
itu dilarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.